Pemirsa, wacana pengembangan pariwisata di kawasan Teluk Benoa dengan melakukan reklamasi dan penetapan KSPN Besakih menjadi bukti terabaikannya konsep pembangunan Bali yang mengusung kearifan lokal. Hal tersebut disampaikan mantan Direktur Umum BTDC Nusa Dua, Ana Agung Gede Rai, dalam diskusi yang diikuti komponen masyarakat Bali yang tergabung dalam Forum Cinta Bali. Ana Agung Gede Rai mengatakan komitmen leluhur mempertahankan keajegan Kumi Bali tidak terjaga dengan baik. Kondisi ini terlihat dari pola pembangunan Bali yang mengabaikan Trihita Karana dengan adanya rencana reklamasi Teluk Benoa dan penetapan KSPN Besakih. Padahal, Trihita Karana menjadi pedoman dalam menjaga taksu Bali. Menyikapi kondisi demikian, Ana Agung Gede Rai mengajak seluruh komponen masyarakat Bali untuk bersama-sama menjaga Bali dari ancaman yang serius. Warisan leluhur yakni Trihita Karana harus tetap dipertahankan dalam membangun Bali. Terkait rencana pengembangan pariwisata berbasis mass tourism atau pariwisata massal melalui reklamasi Teluk Benoa, Ana Agung Gede Rai menambahkan, berdasarkan kajian akademis Universitas Udayana, reklamasi sudah tidak layak dilakukan. Semua pihak mesti menjadikan kajian akademis itu sebagai pedoman untuk tidak melakukan reklamasi. Selain itu, dampak ikutan dari proyek reklamasi juga harus dipikirkan bersama-sama yang menyebabkan semakin menipisnya daya dukung Bali. Kondisi ini menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan dan keajegan Bali ke depan. Reklamasi, kami sudah berdasarkan kajian misalnya dari Udayana yang saya tahu. Oleh Udayana, oleh Universitas Udayana, para ahlinya di situ, kalau tidak salah dinyatakan reklamasi itu tidak feasible, tidak layak. Gitu ya. Nah, dari segi kacamata awam, kita itu melihat bahwa seandainya ada reklamasi dengan 800 hektar, 750 whatever luasnya gitu Pak, itu kita bisa bayangkan berapa banyaknya tenaga kerja yang akan datang untuk mengerjakan reklamasi itu satu. Kedua, kalau sudah dibangun berbagai sarana di situ, apakah itu sarana pariwisata, hotel, rekreasi, perumahan, apartemen dan sebagainya, kita bisa bayangkan berapa manusia, berapa individu yang akan masuk ke wilayah Bali. Sementara itu, peneliti Lontar Bali, Sugi Lanus mengatakan, kajian naskah yang bersumber dari Lontar tidak merekomendasikan pembangunan pemukiman di Karangpanas, yaitu di lahan bekas urugan, pembuangan air sawah, jurang, kolam, loloan, sungai, dan sumber-sumber air lainnya, seperti laut, danau, apalagi Campuan Agung yang mempertemukan 6 muara sungai. Upacara untuk pemukiman di daerah-daerah itu juga tidak ada karena merupakan kawasan terlarang untuk membangun. Sekarang kan daerah tempat-tempat yang disucikan oleh orang Bali itu campuhan ya. Campuhan itu adalah pertemuan dua sungai atau sungai dengan laut. Nah, kalau kita lihat sekarang di daerah yang mau dibangun, katakanlah ini reklamasi, ada minimal ada 6 titik campuhan ya. 6 titik campuhan, kemudian itu disebut Campuan Agung gitu kan. Nah, airnya juga teluk itu tidak ada satu naskah pun yang bisa membenarkan ada upacara untuk mengkonversi atau membalikkan laut menjadi daratan gitu. Tidak ada itu naskah-naskah seperti itu. Kalau dikatakan bahwa ada Bantennya, tidak ada juga ditemukan itu. Kalau ada yang bisa menemukan Bantennya itu silakan bertemu dengan saya gitu kan. Sugilanus menambahkan, upaya pihak-pihak tertentu yang mengusik keselamatan sumber-sumber air di Bali tidak sesuai dengan ajaran para leluhur Bali. Suparyana, Bali TV.